Selamat datang di video ini, di mana kita akan menyelami salah satu konsep paling menarik dan penting dalam dunia teknik sipil, yaitu konsolidasi mekanika tanah. Tahukah Anda bahwa tanah yang kita pijak setiap hari ternyata memiliki sifat yang sangat kompleks? Salah satunya adalah bagaimana tanah dapat berperilaku ketika diberikan beban yang dikenal dengan proses konsolidasi. Dalam video ini, kita akan mengungkapkan bagaimana tanah merespon beban dan mengapa hal ini sangat krusial dalam perencanaan fondasi. Bersiaplah untuk memahami lebih dalam tentang dinamika tanah yang mendasari setiap konstruksi yang kita lihat di sekitar kita. Halo teman-teman, saya Eka Auli Ramadhani dari mahasiswa Universitas Patimura. Di sini kita akan membahas mengenai definisi uji konsolidasi mekanika tanah. Apa sih definisi konsolidasi tanah itu? Di sini, konsolidasi tanah merupakan penurunan tanah yang merupakan fungsi waktu akibat keluarnya air pori dari tanah. Konsolidasi terbagi atas dua, yaitu konsolidasi primer dan konsolidasi sekunder. Konsolidasi primer ini adalah perubahan volume pada tanah butir halus karena keluarnya air pori akibat beban. Sedangkan konsolidasi sekunder adalah perubahan volume pada tanah butir halus akibat penyesuaian tanah setelah konsolidasi primer. Adapun tujuan dari pengujian konsolidasi tanah berikut ini, yaitu untuk menstimulasi kompres dari tanah akibat bekerjanya beban sehingga diperoleh karakteristik kompresi atau compression karakteristik dari tanah yang akan dihitung untuk menghitung penurunan. Nah, adapun komponen yang digunakan dalam pengujian konsolidasi, yang pertama adalah tanah dan yang kedua adalah air dalam pori tanah. Nah, di sini air dalam pori tanah adalah komponen yang mengalami pengeluaran selama proses konsolidasi. Yang ketiga adalah beban eksternal. Nah, beban eksternal adalah beban yang diberikan pada tanah pada saat pengujian konsolidasi terjadi. Teori yang dikemukakan oleh salah satu penemu teori konsolidasi tanah yaitu Terzaghi. Nah, teori konsolidasi ini dikembangkan oleh Karl Terzaghi pada awal abad ke-20 yang dikenal sebagai teori konsolidasi Terzaghi. Terzaghi menyatakan bahwa konsolidasi tanah terjadi akibat pengurangan volume tanah, air dalam rongga pori tanah. Ia juga mengembangkan persamaan matematika untuk menghitung penurunan tanah yang terjadi akibat beban termasuk hubungan antar tekanan efektif dan perpindahan air dan waktu. Bagaimana sih proses yang terjadi pada tanah yang mengalami konsolidasi? Di sini ada beberapa gambar yang saya sediakan yang menjelaskan tentang proses konsolidasi tanah yang dimana beban yang di atas semakin menekan air dan tanah sehingga tanah tersebut menjadi padat. Nah, adapun kecepatan konsolidasi tergantung pada kecepatan air mengalir dari pori tanah. Yang pertama ada kerikil, yang dimana konsolidasi tersebut terjadi bisa 2 menit. Sedangkan untuk pasir, yang konsolidasinya terjadi 2 jam. Sedangkan untuk lanau adalah 200 hari. Dan yang terakhir adalah untuk tanah lempung, yaitu membutuhkan 200 tahun untuk agar air lolos dari pori-pori tanahnya. Berikut adalah cuplikan video singkat mengenai uji konsolidasi tanah. Seperti yang kita lihat, ada sebuah sampel yang disiapkan. Di sini sampel yang digunakan adalah tanah yang akan dimasukkan ke dalam alat uji yang berlapisi kertas pori dan juga batu pori. Setelah itu, sampel yang tadi sudah disiapkan ditimbang untuk mengetahui beratnya. Setelah ditimbang, kemudian sampel tersebut dipindahkan ke alat pengujian uji konsolidasi tanah yaitu odometer. Dan ini adalah contoh grafik dari uji coba konsolidasi tanah. Demikianlah presentasi tentang konsolidasi tanah. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya proses ini dalam rekayasa geoteknik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.